Sebelum dipanggil, saudara masih bisa bicara. Di depan saudara ada keluarga mungkin ya. Apa yang saudara mau bilang untuk keluarga saudara? Ada nggak yang berani? Ada nggak yang mau dan berani mewakili? Pria dan wanita, salah satu aja, dua-duanya. Satu wanita, satu pria. Kira-kira ada yang berani nggak? Maria, dengar nggak pertanyaan saya? Belum ya? Saya ulang lagi ya, saya ulang ya. Kalau kita nggak diizinkan rapture, tapi kita dipanggil sebelum rapture, ya. Tapi kita pas di tempat tidur, berbaring di depan kita ada keluarga. Kira-kira mau bilang apa kepada keluarga? Wanita dan pria satu-satu. Ada yang berani yang mewakili? Pak Abraham mungkin dari kaum pria, berani nggak? Ya, itu luar biasa. Bapak Ibu, gini jangan takut kalau mau masuk sama, pintunya adalah kematian. Ya, kita harus mati dong, betul nggak? Kalau nggak belum kita waktu Bapak Yahweh rapture, kira-kira kita mati duluan nggak? Ya kan sekali lagi pertanyaan ini, kalau kita belum diizinkan waktunya Bapak rapture, terus kita dipanggil, itu kan hak Bapak karena hidup kita milik Bapak Yahweh kan? Ya kan? Mati nggak kita? Itu kalau mau masuk samin kita mati dulu. Kecuali kita diangkat, tubuh kita diganti tubuh kemuliaan. Ya. Nah pertanyaan saya nih, kalau diizinkan kita belum ikut pengangkatan, tapi diizinkan pulang lebih dulu, apa yang kita mau bilang dengan sanak saudara di depan kita? Coba, salah satu pria dan wanita. Tadi Pak Baran udah berani. Apa? Pak Baran mau ngomong apa? Ya sudah percaya Bapak ya supaya semua supaya bisa masuk. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Jadi kurang lebih beginilah, saudaraku kan saudara pasti kan, percayalah Bapak Yahweh, gitu kan? Karena dia memiliki surga, kurang lebih gitu ya. Iya. Ini Pak Abraham, laki-laki, wanita ada nggak wanita yang mau menjawab? Keisha mau jawab, ayo jawab. Ya. Saya pertama saya minta maaf. Terus yang kedua, saya kalau misalnya masih bisa ngomong dulu ya, udah tahu nih. Saya minta mereka nggak usah sedih karena saya sudah bisa membayar. Ya. Terus yang ketiga, ya sama mungkin sama Pak Abraham ya. Luar biasa. Iya, ini dilengkapi lagi betul. Pak Abraham betul, Keisha lebih lengkap betul. Pertama, ya kita minta maaf dulu. Ya, misalnya kan masih ada kan. Saya percaya ini bukan kita bicara sakit ya, mau menjelang. Kita kembali ke Bapak ya. Minta maaf. Tuh. Kedua, jangan sedihkan saya. Karena kita anak-anak yang berpengharapan. Ya, jadi jangan sedih, bergembiralah, itu ya. Ketiga, tadi apa? Percayalah Bapak Yahweh. Sebentar lagi kedatangannya, nggak lama lagi, betul ya? Nah, itu luar biasa. Beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Ya. Yang lain setuju nggak? Yang lain setuju nggak? Setuju. Berani nggak gitu? Berani nggak? Berani nggak? Tres berani? Berani, luar biasa ya. Memang itu. Nah, saya bukan menakut-nakuti, bukan. Dan memang kisah kehidupannya, fenomenanya gitu nanti. Ya, saya doakan semuanya ikut rapture. Rapture juga masih ada syarat-syaratnya. Ayo, betul nggak saya ngomong gini, betul nggak? Yang mau ikut rapture itu yang perkenanan Bapak Yahweh. Yang ngitung ini berkenan nggak orang ini saya angkat, itu Bapak Yahweh. Paham? Ya, jadi masih ada kriterianya lagi kita mau diangkat. Sekali lagi, kita sudah memanggil nama yang benar. Tiket keselamatan sudah dikasih pada kita. Kita udah selamat belum? Belum. Yang menyimak selalu tahu belum? Kita udah selamat belum? Belum. Kenapa?
Kita kan masih di dunia belum selamat, betul nggak Van? Udah selamat belum Van? Belum. Nanti kalau kita sudah disamain, itu kita udah selamat namanya. Kita sekarang baru dikasih tiket. Jaga nih tiket bener-bener, ya? Setuju? Jaga hati kita. Nah, malam ini saya bicara masalah hati. Karena yang menggagalkan kita, yang membuat kita nggak masuk sama Im, berasal dari hati. Kira-kira saya ngomong gini bener nggak? Tuh ya. Karena hati ini sumber yang tidak baik segalanya. Baru keluarlah ke mulut. Awalnya hati. Ada 5 atau 6 penyakit hati ya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 bilang apa? Hah? Oh, bukan ini yang kemarin hari kemarin. Gini, pertama 6 penyakit, 5 bahkan 6 ya. Pertama nih penyakit hati nih. Catat ya, biar nggak lupa. Catat di handphone supaya Bapak Ibu nggak ada nih penyakit ini, dan supaya Bapak Ibu berkenan untuk pengangkatan. Karena ini yang menghalangi kita, menggagalkan kita nggak masuk perkenanan dan nggak ikut dalam rapture. 1, sakit hati. Sakit apa? Di sini siapa yang suka sakit hati? Ada nggak yang suka sakit? Jujur aja, saya nggak usah saya Om, saya Pak Gembala, nggak usah. Ya. Ayub 5 ayat 2. Sebab sakit hati membunuh orang bodoh dan nafsu membunuh orang yang sederhana. Siapa yang punya TB? Bisa buka? Saya ingin compare aja TB. Ada? Ayo buka. Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Oh, Lydia punya pasti. Atau siapa yang punya TB? Jia, ayo. Ayub 5 ayat 2, Ji. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya. Saya cuma compare ya. Kalau compare kalimat nggak apa-apa. Asal jangan pakai yang sesama nama lain, nggak boleh. Ya. Nah, kembali lagi. Sakit hati membunuh. Tuh. Yo, di sini saya nggak minta Bapak Ibu tunjuk tangan, nggak. Janganlah, ya, Bapak Ibu sampai sakit hati. Setuju nggak? Karena itu penyakit, benar-benar penyakit. Ini masih banyak nih, masih ada 5 nih. Di sini, saya percayalah, belajar malam ini jangan sakit hati sama siapapun. Sama istri, sama suami, sama anak, cici, koko, om, tante, siapa lagi tuh, paman, mertua, betul nggak? Siapa? Teman, ya, jangan. Sesama pelayan, sesama di sini jangan. Karena sakit itu penuh kepura-puraan tuh, sakit hati loh. Ada orang yang kelihatannya mulus-mulus aja ibadah, tapi dia nyimpan sakit hati loh. Kira-kira betul nggak? Ada nggak? Nah, jangan sampai ditipu sama setan. Setan punya pelor begini, suka saya katakan di tempat ini kan. Bro. Bro. Padahal si bro lagi sakit hati sama seseorang. Setan bilang gini, bro, pergi aja ibadah. Nggak apa-apa bro ibadah. Kamu kan ibadahnya kepada Tuhan kamu. Biar aja tuh ada musuhmu. Bener nggak kira-kira menurut saudara? Bukan yang jawab, dia udah tahu dia jemaat ini saya jemaat tetap. Kira-kira benar nggak menurut saudara? Kalau mau ibadah sakit hati, setan bilang nggak apa-apa, kamu ibadah aja.
Kan kamu ibadahnya kepada Tuhan. Biarin aja bro yang itu sih nyakitin kamu. Si ses, si brur, si tante, si lae, si ingko, si inci. Biarin aja. Bener gak? Boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh kita. Ini contohnya kalau di dalam kehilangan. Nggak boleh. Sekarang di luar kehilangan. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama siapapun nggak boleh sakit hati. Ya, jangan seperti lagu dunia. Apa bilang katanya? Sakitnya di mana? Ya, jangan. Itulah yang menghalangi Bapak Ibu. Kalau nanti rapture nggak akan diangkat. Kalaupun nggak rapture mati, nggak akan masuk sama Im, nggak akan. Oh, kamu hebat ya, sudah memanggil nama yang benar. Tapi kamu masih sakit hati. Kata malaikat gini, sorry bro, tempat Anda bukan di Samaim tapi di neraka. Aduh ngeri loh. Ngeri, saya bilang, ngeri nggak? Sama-sama bilang ngeri. Kenapa Mi? Ya di persimpangan. Ngeri, jangan sampai satu sakit hati. Janganlah. Ya. Ini saya bukakan resep saya nggak lengkap nih yang datang. Saya kalau lengkap semua saya kasih tahu nih. Kalau mau masuk sama yang kriteria ini satu, jangan sakit hati. Sekalipun kita disakitin, jangan balas. Ada kitabnya. Pembalasan adalah hak. Jangan balas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Ngomongin orang dibalas dengan ngomongin lagi. Gosip dengan gosip lagi. Jangan. Itu gosip dosa paling besar. Papi Lukas bilang, betul? Gosip itu paling besar daripada berzina. Dengarin Papi Lukas. Makanya saya himbau Bapak Ibu KPI Menora di tempat ini. Kalau siapa saja di antara kita ada yang bergosip, bilang stop kamu. Setuju nggak? Stop, tapi memakai bahasa yang bijak. Stop. Kenapa saya bilang ngajarin stop? Kalau Anda diamkan saja, Anda dengarin orang itu bergosip terus, Anda pun dosa. Dosanya gimana coba? Dosanya gimana? Gimana dosa? Gampang aduh. 1, 2, kompromi. Susah amat bilang kompromi. Ayo setuju nggak? Saya bilang gini. Berarti orang yang sedang bergosip kepada Anda, istilahnya dia mau masuk lubang, Anda diemin aja. Kasihan ke orang itu. Dosanya engkau yang tanggung, yang dengar itu yang tanggung. Makanya saya nggak suka gosip saya. Malam ini mau belajar nggak gosip, nggak ngomongin orang. Begitu orang dengar, misalnya Bapak Ibu yang cerita itu seseorang A dengan B, suruh berhenti aja, jangan kepo. Jangan kepo. Mau dengar saya apa sih sini? Pagem, pengen denger pagem. Lagi-lagi pagem jadi talenan. Bukan di sini, di Nepal. Ya, paling gampang ngomongin gembala. Paling gampang nyalahin gembala. Benar. Ini kisah nyata. Saya ngomong, tapi nggak di sini. Teman saya pun gembala banyak di Jakarta, di Bogor, ya. Kasihan. Saya cuma bilang sabar, sabar aja. Jangan seperti Musa. Marah Musa, ya. Sabar aja. Nah gitu. Setuju? Kalau orang ada yang begitu, kasih tahu, setuju nggak? Setuju nggak? Berani nggak? Mau nggak? Pertanyaan saya banyak tuh. Mau nggak? Ya, kalau mau harus ada keberanian. Saya mah nggak takut saya. Berhenti bro, berhenti ses.
itu. Setuju ya? Jangan sakit hati ya. Katakan saat ini kepada hai jiwaku, sekalipun engkau disakiti sama siapapun, saya tetap mengampuni. Setuju? Itu namanya mempelai Bapak Yahweh. Maria bilang apa? Jaga jubah. Kalau masih nggak bisa, jubahnya kotor, nanti ikut pesta dengan jubah nggak bersih, dibuang, diusir, dikeluarkan. Itu saya nggak minta tunjuk tangan. Kalau ada yang masih punya rasa sakit hati, ayo belajar. Saya pun belajar. Banyak kali saya disakitin, saya cuma bilang, mau tahu nih resepnya? Kalau saudara, lu mau tahu? Maria mau tahu? Kalau saudara sedang disakiti, berarti orang itu sedang melemparkan berkat kepada saudara. Amin. Itu. Jadi mau berkat gak? Jangan dilawan. Kalau kepengen berkat. Setuju Pak Bram? Ya, malam ini kita belajar satu poin. Jangan sakit hati. Ya. Sebentar pulang pasti dites. Ada orang siapa saja yang membuat Anda sakit hati. Ya. Betul ya? Berani hadapinya? Minta Roh Kudus. Kekuatan Bapak Yahweh Bapa. Saya manusia yang rapuh semuanya. Kalau nggak ada kekuatan Roh Kudus, nggak akan bisa. Jangan cerita. Jangan. Bapak, beri kekuatan saya untuk mengampuni si anu. Saya nggak akan sakit hati Bapak. Wah, itu bayar harganya mahal Bapak Ibu. Bayar harganya berat nggak, Van? Berat nggak, Om Ludo? Berat. Jangan ladenin lagi Om yang itu Om ya. Jangan. Berat. Tapi pertanyaannya bukan bisa nggak bisa. Bentar ya. Wah Pak Michael sebelum bisa, bukan itu. Mau atau tidak? Poin 1. Saya nggak lama-lama. Bisa 3 minggu nih kalau gini. Asal mulainya nggak telat, bisa cepat nih 2 sesi. Ini bisa 3 sesi nih. 1 sakit hati. Kedua, janji ya. Janji ini bukan masalah loh. Ngomong sama Bapak Yahweh, saya nggak akan sakit hati sekalipun orang-orang menyakiti hati saya. Janji ya. Tengok tuh Bapak Yahweh disakitin nggak? Saya belum kedua nih, kan cuma 2 aja hari ini. Ya. Bapak Yahweh menjelma jadi Yesua disakitin nggak? Ih, sakit banget. Orang yang ikut dia cuma mau lihat mujizat, mau berkat aja. Begitu dia ditangkap, mau disalib, semuanya ninggalin. Termasuk murid kesayangannya. Siapa? Kepa, Petrus. Ya, Kepa. Ditinggalin dong. Udah tahu mujizat, udah tahu kebaikan Bapak Yahweh, udah tahu berkat dari Bapak Yahweh, ditinggalin dong. Sakit nggak hati Tuhan Yesus? Sakit nggak? Maria jawab benar nggak? Harusnya sakit, karena secara saat itu dia manusia kan, penjelma jadi manusia, harusnya sakit. Tapi marilah kita tiru Tuhan Yesus. Dia nggak sakit, sampai mau mati aja. Kalau tadi Pak Bram dan Kesia kan jawab tuh, dia ada gini, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka. Coba kalau orang Papua yang begini, umpamanya Yesus orang Papua, nggak tahu lagi bahasanya apa. Ya kan? Tapi kita belajar saat ini. Belajar apa? Seperti Yesua. Setuju nggak? Ampuni aja, ya. Saya ingat waktu dia di hakim ini, dia bilang begini kan, Pilatus kan, dan penguasa saat itu. Hei Yesua, kamu bisa hancurin bait suci. Dalam 3 hari kamu bisa bangun. Dirimu sekarang mau mati.
Coba kamu bela dong diri kamu. Di kitab Lukas ada. Maka Yesua, murid saya lagi yang jawab. Maka Yesua diam saja. Jadi kalau saudara disakit hatiin sama orang, apa? Setuju Bu Deborah? Setuju semuanya? Setuju Yosua? Setuju Ko Freddy? Diam saja. Ya. Berarti kalau diam bukan ini loh. Bukan di hatinya geremet. Pak Agam suruh diam, iya saya diam, tapi di hatinya ngedoain yang jelek. Jangan. Awas kamu ya, gini hati nggak boleh. Ya. Diamnya dengan tulus. Berarti Bapak Ibu sedang diberkati. Ada ayat itu, Maria suruh kasih saya. Tolong baca 1 Petrus 4 ya. So, bacain. Ini habisnya yang kedua ya. Ya. Ya, biar dengar ya semua ya. 1 Petrus 4:14. Sekiranya kamu dicela dalam nama Hamasia, berbahagialah sebab roh kemuliaan yaitu roh Elohim sedang berdiam atas mereka. Wah, luar biasa. Memang menurut mereka dia sedang dihujat, tetapi menurut kamu dia sedang dimuliakan. Tuh, kalau kita sedang disakitin hati berarti roh Elohim ada sama siapa? Itu. Ini bukan kata saya loh. 1 Petrus 4:14 ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Ayo step by step kita belajar. Karena kedatangan Bapak Yahweh sebentar lagi loh, saya kasih tahu. Ya. Saya ngomong-ngomong sama istri saya gini, aduh Mi, kita nggak lama lagi loh Mi jadi suami istri. Iya benar. Anak saya juga kan. Kita kan secara daging kumpul keluarga ya, betul ya? Betul ya? Gak lama lagi loh. Kalau Bapak Yahweh datang sesingkat cepat, ya udah kita jadi roh kan, roh di surga. Ya nggak bisa lagi dong saya pergi ke PVD bareng-bareng istri. Enggak dong. Ya, atau kita ke Magelang, ke Papi Lukas, kan enggak dong. Kerja kita di Samayim kan menyembah Bapak Yahweh. Betul ya? Nggak ada lagi dong, Mi, Papi mau makan ketoprak nih 23 tuh, roti lisah kan? Enggak dong, nggak bisa, betul ya? Itu waktunya udah sangat sempit. Makanya saya dengan istri saya, anak-anak saya selalu udah bilang sama istri saya juga, ayo kita sekarang lebih lagi seperti dulu, anggur yang di kanan. Saya lebih berkata-kata juga di santun, berkata juga pelan, bukan pelan bagaimana, bukan pelan, nggak gitu juga. Artinya kita sopan, nggak buat keributan, bikin suasana yang baik, betul nggak Pak Bram? Begitu, saya buat ini sekarang. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan jadi roh di Samayim, tubuh kemuliaan. Udah nggak bisa lagi ya seperti saya katakan tadi. Mi besok ke GIU, GI Grand Indonesia di Jakarta. Nggak bisa. Mi kepik yuk, nggak ada lagi gitu. Nanti udah jadi roh beda, ya. Makanya, ayo benahi semua. Tuh, jangan sakit hati ya. Kedua, tadi kan 6 penyakit hati, 1 sakit hati, catat di handphonenya tuh, biar kita belajar semua. Ya. Kedua, tinggi hati. Amsal 16 ayat 5.
orangnya sombong sekali, sombong sekali. Itu Bapak Yahweh paling gak suka orang sombong, gak suka. Betul, marah Bapak Yahweh orang sombong. Ya, ini penyakit juga, penyakit hati yang tidak masuk, yang tidak akan masuk sama Ibu. Gak bisa. Satu saat saya pernah, grup saya dulu waktu dulu melayani di satu hotel Pordeo namanya. Hotel apa? Alias? Iya, alias lapas. Nah itu para penghuninya tipikor, ya tipikor. Saya gak usah sebut deh, ya itu yang masuk itu minimal jaksa hakim, pengacara, gubernur, wali kota, tipikor, ya. Salah satu aja yang Bapak Ibu tahu, jaksa urip masih ada di sana. Nah, kelompok grup saya benar-benar dihina, tinggi hati banget mereka. Ya, itu aja, tinggi hati. Dia mau sekian yang khotbah di sini saat ini. Diundanglah saya. Diundang, ya. Saya cuma katakan, jangan tinggi bro. Saya mah nggak takut, saya bicara kebenaran nggak takut. Mau jaksa kayak mau hakim kayak pengacara kayak, saya bicara kebenaran kok. Nah ini, siapa yang takut bicara kebenaran di sini? Hah? Takut? Jangan takut kalau bicara kebenaran. Saya bicara cuma mau berapapun Bapak Yahweh nggak tertarik, saya bilang. Bapak Yahweh cuma minta S1. Apa? Ada yang bisa jawab? Di sini. Ini mempelai. S1 apa? Setia. Sama Bapak Yahweh. Itu aja. Betul nggak kira-kira? Sampai akhir ku menutup mata, ku akan. Nah itu. Setia. Diam semuanya tuh. Ini orang seberang semua rata-rata. Ada orang Papua juga. Ada orang Papua. Sampai dia ngundang saya, Pak Pendeta, boleh nggak ke Papua? Kalau Tuhan izinkan. Sampai sekarang nggak diizinkan. Saya dikasih event 2 waktu itu, ya. Menurut mereka pasca dengan Natal. Saya tuh diundang. Gitu. Mantan dulu waktu mantan saya masih, ya. Selalu saya diundang itu karena mereka tinggi hati semua. Tinggi hati. Gak masuk surga tinggi hati. Setuju ya? Satu lagi. Saya pernah khotbah di Braga. Braga yang makan pagi apa? Braga Permai. Wah, ya siapa tahu lah ini. Ya, dulu kita makan di sini. Iya. Itu kepala bank di Bandung, bank swasta. Semua kepala bank, semua bank. Saya bingung mau judulnya apa nih? Ya, kepala bank. Saya kasih judulnya aja duit. Kan kepala bank. Duit itu singkatan. Doa, usaha, iman, taat. Kan mereka pemimpin bank, pegang duit kan. Saya nggak usah cerita banyak. Yang semua ceritakan, waduh, begini semua ada busuk dada semua. Terus saya bingung nih. Mohon apa nih caranya? Itu gimana caranya saya masuk, saya berdoa. Dari seberang lah rata-rata yang begini. Kalau orang Manado bilang bangka dada begini, busung. Loh, saya cuma bilang aja, Bapak, Ibu, kita mah nggak perlu sombong di sini. Ya, Bapak Ibu semua masih pekerja di sini. So saya menekan gitu dari direktur, saya bilang, Bapak Ibu di sini semua masih pekerja. Kenapa saya bilang pekerja? Bapak Ibu kan masih dapat salary ya, Freeman. Betul nggak? Itu.
Saat ini Bapak Ibu jangan terlalu bangga tiap hari gedebak-gedebuk naik mobil mewah. Satu saat Bapak Ibu naik mobil jenazah, di situ mulai diam. Dari begini langsung. Iya benar nggak kira-kira? Ya kan mewah-mewah, gedebak-gedebuk, BMW lah, Mercy lah, apalah, mobil mewah nggak? One day naik mobil jenazah nggak? Nah iyalah. Siapapun di sini mobil jenazah. Ya, akhirnya mulai begini. Mulai lihat saya. Tadinya dia bilang siapa nih orang kecil, kenes-kenes, mau bicara gini, diam akhirnya. Mulai baik, udah. Jangan tinggi hati, saya bilang di sini nggak boleh tinggi hati. Ya, udah nih contohnya 2 hati. Semua di tempat ini jangan tinggi hati, setuju? Setuju? Tadi pertama apa? Kedua tinggi hati. Satu lagi boleh nggak? Ini nanti 2 minggu aja saya. Satu lagi, ya catat nih. Sakit hati, tinggi hati. Yang ketiga, panas hati. Mazmur 67 ayat 8. Siapin TB-nya nanti deh. Hah? Mazmur 37 kalau nggak salah. Ya, 37 ayat 8. Coba TB dulu, TB apa? TB berapa? 37 ayat 8. 37 ayat 1 ya. 8 ya, TB-nya ya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, ayat ketiga bilang ini. Redakanlah amarahmu dan tinggalkanlah kemarahanmu. Jangan marah sehingga melakukan kejahatan. Nah itu dia. Tadi di TB kan ada tinggi hati ya. Betul Pak Tia? Ada tinggi hatinya kan? Tinggi hati, panas hati. Ada kan? Tinggalkanlah panas hati ya. Nah ini kita jangan panas hati nih. Ya. Wah saya orang seberang gak bisa digituin, gak bisa. Ya. Karakter saya begini Pak. Wah gak bisa gitu. Panas hati, selalu panas. Ngelihat orang berhasil, panas hati. Ngelihat orang yang berkati, panas hati. Ada nggak yang begini? Ada di mana? Di mana-mana ini. Ada bener. Ada loh. Ada loh. Sampai saya nggak usah bilang di mana deh. Karena dia iri sama orang itu berhasil. Dia main dukun dong supaya orang itu bangkrut. Ada nggak? Ada bener. Kita jangan panas hati sama siapapun. Kita bersuka cita sama orang yang diberkati. Amin. Kita menangis sama orang yang lagi masalah, ada susah, betul? Itu. Jadi jangan panas hati. Ngeri. Saul panas hati nggak Saul? Dia membunuh berapa? Beribu-ribu. Daud berapa Daud? Berlaksa-laksa, panas hati dia. Ya ampun bocah kemarin. Nah bilang bocah kemarin kan. Daud dilulukan, ada di kita baca. Panas hati. Bapak Ibu jangan panas hati. Wah dia jadi ini loh, saya panas hati. Jangan, udah. Berkat masing-masing. Setuju? Jangan panas hati karena dia gini-gini gitu. Jangan. Nah, di hatinya ada kompor. Benar? Ya. Redakanlah amarahmu dan tinggalkanlah kemarahanmu. Jangan marah sehingga melakukan kejahatan. Kitab juga menulis kita boleh marah tapi jangan sampai berbuat. Artinya apa sih, pengen tahu sih? Berkelanjutan. Nah, Manusia memang ini ya. yang apa Pak Siri? Manusia itu kan diciptakan itu kan pasti ada emosi, ada
nanti poinnya selesai, kalau kita marahnya dengan yang nggak benar, anak itu jadi sakit. Nah ini sekarang anak jangan sakit, kan belajar jangan sakit hati, ya. Jadi jangan panas hati. Nih, dengarnya hati-hati, telinga, ayo kita belajar. Kita belajar semuanya. Setuju kan? Supaya tiket kita ini berlaku, tiket sama HIM. Kalau dengar sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Setuju? Kalaupun memang benar itu beritanya, ya, jangan panas hati, tenang aja, tenang. Kalau engkau panas hati, engkau berarti jarang mandi pagi. Jadi jok. Jok ya Ko Freddy ya. Ada loh, bener loh. Orang yang kenal Bapak Yahwi juga ada loh. Begitu dengar yang gak enak di telinganya, dia langsung panas hatinya. Ada, ya. Nggak di sini, di Nepal, ya. Jadi Bapak Ibu kalau dengar apa-apa sesuatu yang gak enak di telinga, jangan panas hati ya. Panas dingin. Udah panas, langsungnya itu bagus. Ya manusiawi. Bukan berarti gini, kita dengar sesuatu yang panasin hati kita langsung kita, kan gak gitu dong. Panas dingin boleh, panas sedetik langsung cep dingin. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi Roma 12 ayat 12 berlaku buat Pak Abraham. Janganlah serupa dengan dunia. Betul ya? Ini saya nggak panjangin sampai sini aja. Ya, baru 3 poin ya. Pertama apa? Sakit hati. Jangan sakit hati ya Bapak Ibu. Kedua apa? Sakit hati. Ketiga? Panas hati. Belum yang lain lagi nanti. Ini saya mesti kasih tahu supaya kita nggak sia-sia iring Bapak Yahwi. Ya, belum. Ingat nih, saya baru ngomong di mimbar nih. Jangan sampai nanti. Tadi saya bilang, kalau orang gosip di kepo, jangan sama dosanya loh. Ngerti nggak? Berhenti. Kamu bilang gitu aja, jangan takut. Supaya dosanya nggak tertanggung atas orang yang mendengar. Berhenti. Kita kan mempelai Bapak Yahwe. Ngapain kita terus ngomongin orang? Berani? Harus berani. Karena kesian orang itu nanti dia nggak masuk surga. Ya, setuju ya? Sukses besar.